Halo teman-teman semua, kali ini aku bakal nampilin video modifikasi traffic light with Tinkercad. Oke, yang pertama aku bakal ngejelasin kelemahan replikasi sebelumnya. Nah, banyaknya kecelakaan di jalan raya merupakan salah satu faktor diperlukannya lampu lalu lintas. Untuk itu, kita membuat sebuah proyek replikasi. Namun pada replikasi yang pertama masih banyak terdapat kekurangan, diantaranya itu jumlah lampu lalu lintas yang hanya satu, serta kurangnya komponen IoT di dalamnya. Oleh karena itu, di sini kita akan membuat modifikasi traffic light di mana terdapat beberapa lampu lalu lintas yang nantinya akan ditempatkan pada persimpangan serta penambahan sensor PIR untuk pendeteksi pergerakan kendaraan. Oke, yang kedua, aku bakal ngejelasin mengenai latar belakang dari replikasi. Nah, saat ini marak terjadinya kecelakaan di jalan raya, misalnya yang terjadi di Taman Sari Bondowoso yang menyebabkan korban. Maka diperlukan keteraturan di jalan raya. Jika pada replikasi sebelumnya kami hanya membuat satu lampu lalu lintas, namun pada replikasi kali ini dibuat beberapa lampu lalu lintas yang dapat diterapkan seperti pada persimpangan jalan. Selain itu, keefektifan waktu dalam berkendara juga bisa disoroti sebagai suatu masalah di mana seringkali kecelakaan juga terjadi akibat dari kondisi yang terburu-buru dan lain sebagainya. Jadi, pengembangan kali ini kami juga menambah sensor PIR yang dapat mendeteksi keberadaan kendaraan di depannya dan dikoneksikan pada lampu lalu lintas sehingga ketika ada kendaraan, maka lampu akan berubah menjadi warna hijau. Oke, lalu yang ketiga aku bakal ngejelasin tentang manfaat dari traffic light. Oke, manfaat dari modifikasi traffic light ini dapat mengefektifkan waktu pengguna jalan melalui penyesuaian lampu lalu lintas, serta mengurangi angka kecelakaan dengan diterapkannya lampu lalu lintas di jalan raya terutama pada persimpangan jalan yang rawan kecelakaan, sehingga kondisi jalan dapat lebih stabil dan ke depannya. Oke, langkah pertama kita buka aplikasi Chrome. Oke, di sini kita akan klik www.tinkercad.com. Baik, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, setelah itu kita klik bagian New dan pilih menu Circuit. Oke, akan muncul tampilan seperti ini. Nah, dalam modifikasi kali ini kita membutuhkan beberapa komponen. Nah, yang pertama yaitu kita butuh 9 lampu LED yang terdiri dari 3 lampu warna merah, 3 lampu kuning, dan 3 lampu hijau. Nah, fungsinya sendiri sebagai perangkat semikonduktor yang mengeluarkan cahaya ketika arus listrik melewatinya dan untuk replikasi traffic light tentunya. Nah, yang kedua kita membutuhkan 9 resistor. Nah, fungsi dari resistor sendiri untuk mengurangi kuat arus, menyesuaikan level sinyal untuk membagi tegangan, membiaskan elemen aktif, dan menghentikan saluran transfusi. Oke, lalu kita butuh breadboard small, fungsinya sebagai papan yang digunakan untuk membuat rangkaian elektronik sementara dengan tujuan uji coba atau prototype tanpa harus mensolder. Nah, selanjutnya kita butuh komponen Arduino Uno R3. Nah, ini merupakan papan pengembangan microcontroller yang berbasis chip R328P yang mempunyai 14 digital pin input atau output, 6 pin input analog, dan berfungsi sebagai pengendali LED. Oke, selanjutnya ada 3 PIR sensor. Nah, sensor ini untuk mendeteksi pergerakan, lalu bisa mendeteksi tingkat radiasi infrared. Nah, dalam modifikasi kali ini, PIR sensor ini berfungsi sebagai pendeteksi adanya kendaraan yang lewat. Nah, lalu selanjutnya ada kabel. Nah, selanjutnya kita ke proses penyambungan kabel. Nah, di sini kita akan menyambungkan kabel dari LED ya ke resistor. Di sini terdapat lampu LED berwarna merah, kuning, dan hijau dan terdapat 3 sensor yang dapat kita sambungkan menggunakan kabel. Oke, sudah. Nah, kabel ini kita bisa ganti warna menjadi, misalnya kita akan ganti warna hijau biar lebih terang dan selaras tentunya. Kita pilih warna yang sama ya teman-teman. Sebenarnya kalian bisa pilih warna apapun.
Nah, selain itu kita akan menyambungkan LED kabel dari LED ke resistor, lalu dari breadboard small ke Arduino Uno, lalu dari peer sensor ke breadboard small. Nah, ini ya, dan akan menjadi seperti ini setelah disambungkan semuanya. Oke. Selanjutnya kita gini. Oke, tahapan selanjutnya ubah 9 LED menjadi masing-masing 3 LED merah, 3 LED kuning, dan 3 LED hijau. Di sini kan terdapat kita bagi lampunya ini menjadi 3 bagian. Nah, bagian pertama itu ada merah, kuning, hijau. Merah, kuning, hijau, setiap bagiannya ada merah, kuning, hijau. Nah, yang bagian pertama ini kita letakkan pada pier yang pertama, pier 1. Yang kedua kita letakkan pada pier 2. Dan yang ketiga kita letakkan pada pier 3. Oke, kita sudah meletakkan LED pada breadboard small. Lalu kita akan mengoneksikan setiap lampu LED dengan resistor. Oke, sudah. Nah, kabel untuk mengoneksikan breadboard small ini dengan Arduino Uno R3 pada pin 5V, CND 234567891. Nah, pin 5V ini berguna untuk memberikan suplai daya kepada komponen. Sedangkan GND ini merupakan pin kutub negatif ya, sehingga digunakan sebagai kutub negatif pada perangkat. Dan terakhir, pin 2 sampai 10 tersendiri ini memiliki adalah digital pin sebagai digital input atau output pada Arduino Uno R3. Nah, di sini kita mengoneksikan ketiga sensor peer dengan Arduino Uno R3 pada pin 11, 12, 13 serta mengoneksikannya dengan breadboard small. Nah, pin 11, 12, 13 ini digunakan sebagai digital input atau output pada Arduino Uno R3. Nah, di sini kita harus memposisikan sensor peer ini ke arah yang sama. Ini kita sudah lihat kan, peer sensor ini hadapnya ke arah yang sama kan. Kalau misalnya kita hadap ke arah kanan, itu semuanya harus menghadap ke kanan dan sebaliknya. Oke, kita recheck ulang. Ini kabel sudah tersambung semuanya. Dan peer sensor pun sudah menghadap ke arah yang sama. Oke, selanjutnya kita akan menuliskan kode tentunya dengan teks. Oke, kita klik kode dan kita ganti blocks-nya menjadi teks. Oke, ini tadi kami sudah mengisi kodenya dengan teks. Nah, di sini yang pertama set variabel untuk 3 peer sensor. Inisiasi pin 2 sampai 10 sebagai output, pin 11 sampai 13 sebagai input pada Arduino Uno R3. Lalu ada void sinyal 1 untuk kondisi saat kendaraan pada peer sensor 1 sehingga 2 lampu LED merah pada pin 4 dan 7 menyala, 1 lampu LED kuning pada pin 9 menyala selama 2 detik setelah lampu LED kuning tersebut mati dan lampu LED hijau pada pin 8 menyala. Oke, ini ya 9 kita ini low. Dan 8 kita pilih high karena kan tadi pin 8 menyala ya. Lalu kita ke void atau procedural sinyal 2. Nah, untuk kondisi saat ini saat pada kendaraan peer sensor 2 sehingga 2 lampu LED merah pada pin 4 dan 10 menyala, 1 lampu LED kuning pada pin 6 menyala selama 2 detik setelahnya lampu LED kuning tersebut mati dan lampu LED hijau pada pin 5 menyala. Nah, di sini udah kita ke sinyal 3.
Oke, void sinyal 3 untuk kondisi saat ada kendaraan pada pir sensor 3 sehingga dua lampu LED merah pada pin 7 dan 10 menyala, satu LED kuning pada pin 3 menyala selama 2 detik, setelahnya lampu LED kuning tersebut mati dan lampu LED hijau pada pin 2 akan menyala. Nah ini yang 2 kita hide karena kan biar yang pin 2 itu menyala. Nah oke, selanjutnya ini wait clear. Wait clear ini prosedur clear ini untuk merefresh kondisi, yaitu pin 2 dan 3 mati, 4 menyala, 5 dan 6 mati, 7 menyala, 8 dan 9 mati, 10 menyala. Oke. Kita akan set udah selesai. Lalu ada prosedur loop untuk inisiasi variabel pir sensor, yaitu pir 1 digital read 13, pir 2 12, pir 3 13. Nah, jika pir 1 menyala, maka prosedur sinyal 1 akan berjalan selama 5 detik. Nah, ini jika pir 2 menyala, maka prosedur sinyal akan berjalan selama 5 detik. Nah, jika pir 3 menyala, maka prosedur sinyal 3 akan berjalan selama 5 detik. Sedangkan pir mati, LED juga tidak akan menyala. Nah, ini. Dia akan delay selama 5 detik. Tadi kan ya. Baik, selanjutnya kita akan start simulasi. Ya, terlihat nih. Ini, bola-bola ini kita akan umpamakan sebagai kendaraan yang akan lewat. Nah, nanti pir sensor ini dia akan mendeteksi apabila ada kendaraan, maka dia tuh lampunya akan menyala hijau. Oke, kita simulasikan. Di sini kita kecilkan terlebih dahulu. Oke, di sini kita akan umpamakan pir sensor ini sebagai pendeteksi dan si ini bolanya sebagai mobil atau kendaraan yang akan lewat. Nah, bila dia akan melewati pir sensor, dia akan berwarna kuning, tapi setelah mendekat dia akan berwarna hijau. Coba kita akan simulasikan. Ini mobil, kita umpamakan sebagai mobil atau kendaraan lainnya. Nah, dia nih semakin dekat, dia akan berubah warna hijau. Ya, dia akan mendeteksi adanya kendaraan. Nah, karena sudah, simulasi ini berhasil. Yeay! Oke. Nah, begitupun jika kita umpamakan pada pir sensor lainnya. Jika ada kendaraan yang akan lewat, maka jika kendaraan masih jauh itu maka pir sensor akan berwarna kuning, dan jika semakin mendekat nanti akan berubah menjadi warna hijau. Oke, baik, kita akan umpamakan bola-bola ini sebagai kendaraan yang akan melewati pir sensor. Nah, apabila kendaraan tersebut atau bola ini akan semakin mendekat ke pir sensor, maka akan berubah warna menjadi warna hijau. Oke. Pir sensor ini akan mendeteksi adanya kendaraan nih. Tuh, semakin mendekat dia akan berubah warna menjadi hijau. Ya, ini terbukti. Nih, di pir sensor yang bawah merah akan menyala. Ya, karena dia tidak ada kendaraan kan. Tapi di pir sensor yang atas, yang ini, dia akan berwarna hijau karena ada kendaraan yang lewat. Sedangkan di pir sensor lainnya, lampu merah ini menyala, menandakan tidak ada kendaraan yang lewat.
Oke, selanjutnya aku bakal ngejelasin kelebihan dari pengembangan tersebut. Seperti sudah disinggung sebelumnya, bahwa pada pengembangan melalui replikasi beberapa lampu lalu lintas ini dapat diaplikasikan pada jalan raya dengan banyak arah atau pada persimpangan. Selain itu, melalui penambahan peer sensor juga dapat mengefektifkan waktu pengguna jalan, mengurangi angka kecelakaan, serta menstabilkan kondisi jalan melalui deteksi kendaraan. Sehingga apabila terdapat kendaraan di depan sensor tersebut nih, maka lampu akan yang akan menyala itu yaitu lampu hijau. Baik, mungkin cukup sekian video modifikasi traffic light with Tinkercad dari kelompok kami. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Dadah!